Hai guys, perkenalkan nama saya Tio Arvin Saputra Anandioko, nomor absen 34 dari MIPA 6. Kalian bisa memanggil saya dengan nama Tio. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang sistem pembagian kekuasaan di Indonesia dan macam-macam pembagian kekuasaan di Indonesia. Bila kalian ingin mendapatkan materi ini dengan maksimal, jangan sampai skip video ini 1 detik pun. Dan jangan lupa kalian untuk meninggalkan like, comment, and subscribe dan share video ini bila kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian dan bisa bermanfaat untuk semua orang. Let's go to the video. Boom! Sebelum kita memasuki materi, pasti beberapa dari kalian ada yang bertanya-tanya tentang apa sih kekuasaan itu atau apa pengertian dari kekuasaan itu. Di sini ada dua pengertian kekuasaan, yaitu pengertian secara umum dan pengertian oleh para ahli. Pengertian kekuasaan secara umum. Kekuasaan merupakan kemampuan seseorang atau sekelompok orang dalam mempengaruhi tingkah laku seseorang atau sekelompok yang lain sedemikian rupa agar mereka dapat memenuhi keinginan, maksud, dan tujuan dari pemberi pengaruh atau orang yang memiliki kekuasaan. Untuk pengertian kekuasaan menurut para ahli, di sini saya mengambil dua ahli, yaitu Rogers dan Miriam Budiardjo. Menurut Rogers, kekuasaan merupakan kemampuan seseorang yang dapat mengubah orang atau kelompok lain dalam cara yang spesifik, sebagai contohnya dalam kekuasaan dan pelaksanaan kerjanya. Sedangkan menurut Miriam Budiardjo, kekuasaan merupakan kemampuan seorang manusia untuk mempengaruhi tingkah lakunya kepada seseorang atau kelompok sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. Nah, sekarang kita sudah tahu tentang apa itu kekuasaan dan pengertian dari kekuasaan. Jadi sekarang mari kita lanjut ke materi berikutnya. Let's go! Nah, sekarang kita akan mempelajari materi selanjutnya, yaitu konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu secara horizontal dan secara vertikal. Secara horizontal, pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, atau legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pembagian kekuasaan pada tingkatan pemerintahan pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat. Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan. Nah, sekarang pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18 ayat 1, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah atau pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota. Nah, teman-teman, sekarang kita telah mengetahui konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Jangan kemana-mana dulu ya, karena setelah ini masih ada satu materi lagi yang akan kita pelajari, yaitu macam-macam kekuasaan negara Indonesia. Nah,
Dari materi yang telah kita pelajari, yaitu konsep pembagian kekuasaan di Indonesia, di materi kali ini kita akan menjabarkan macam-macam kekuasaan dari kedua konsep tersebut. Untuk macam-macam kekuasaan horizontal yang dulunya terdiri dari 3 kekuasaan, sekarang menjadi 6 macam kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, konstitutif, eksekutif, yudikatif, eksaminatif atau inspektif, dan kekuasaan moneter. Sedangkan dari kekuasaan vertikal dibagi menjadi 2 macam, yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Untuk kekuasaan horizontal, mari kita mulai dari kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif telah menjadi salah satu dari beragam kekuasaan negara yang mana di dalamnya terdapat tugas dan tanggung jawab untuk menyusun aturan undang-undang yang harus dibuat lebih terperinci dan juga disesuaikan dengan aturan dasar di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Anggota dari kekuasaan legislatif ini adalah DPR. Yang kedua ada kekuasaan konstitutif. Kekuasaan konstitutif bertanggung jawab mengubah isi Undang-Undang Dasar dan menetapkannya. Selain itu, kekuasaan konstitutif memiliki wewenang untuk melantik presiden beserta wakilnya yang telah terpilih secara demokrasi melalui proses pemilu oleh rakyat. Anggota dari kekuasaan konstitutif ini adalah MPR. Nah, yang sekarang ada kekuasaan ketiga, yaitu kekuasaan eksekutif. Tugas utama dari kekuasaan ini tidak lain dan tak bukan adalah untuk menjalankan rumusan Undang-Undang Dasar yang telah dibuat dan telah disepakati bersama. Kekuasaan ini terdiri atas presiden dan wakilnya. Yang keempat ada kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan peradilan pada setiap pelanggaran aturan dalam negara ini. Kekuasaan yudikatif ini dipegang oleh beberapa lembaga pemerintah yakni Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan beberapa lembaga peradilan yang di bawahnya. Yang kelima ada kekuasaan eksaminatif atau inspektif. Tugas pokok dari lembaga ini adalah meminta pertanggungjawaban keuangan milik negara sekaligus melakukan penelitian mengenai kebenaran laporan keuangan tersebut kepada setiap lembaga negara yang memiliki sangkut paut dengan keuangan negara ini. Lembaga yang masuk ke dalam kekuasaan eksaminatif atau inspektif adalah Badan Pemeriksa Keuangan Negara atau yang biasa disingkat dengan BPK. Yang keenam ada kekuasaan moneter. Memiliki tugas pokok pemeriksaan terhadap keuangan negara. Selain itu, kekuasaan ini juga memiliki tugas untuk menjaga kestabilan dari nilai uang rupiah di kalangan pasar nasional maupun internasional. Lembaga yang masuk ke dalam kekuasaan moneter adalah Bank Indonesia. Yang terakhir, ada macam-macam pembagian dari kekuasaan vertikal. Di sini ada 2 macam, yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Saya akan menjelaskan secara singkat saja, karena pastinya teman-teman juga banyak yang tahu tentang kedua pemerintahan ini. Yang pertama, ada pemerintah pusat. Secara umum, masyarakat mengenal bahwa pemerintah pusat ini adalah kekuasaan legislatif dan juga kekuasaan eksekutif. Selain tugas dari masing-masing kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif, pemerintah pusat juga memiliki tugas dan wewenang seperti mengatur kebijakan moneter dan mengatur pertahanan serta keamanan nasional. Yang kedua, ada pemerintah daerah. Di pemerintah daerah ini kita akan dikenalkan dengan otonomi daerah. Makna dari otonomi daerah ini sendiri adalah sebuah wewenang penuh yang diberikan pada setiap pemerintah daerah untuk bisa mengatur daerahnya masing-masing.
Namun satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh pemerintah daerah ini adalah pembuatan kebijakan. Hal ini karena kebijakan hanya dibuat oleh pemerintah pusat. Terima kasih telah menonton video saya kali ini. Jangan lupa tinggalkan subscribe dan komentar kalian di bawah. Sampai jumpa lagi di video yang lainnya. Arigato gozaimasu, sayonara, and bye-bye.